Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Keadaannya sehat semua? Udah masuk? Oke, sekarang gue mau nanya, gimana perasaannya pada hari Selasa yang sedikit mendung-mendung ini? Senang? Boleh yang menceritakan sedikit aja kenapa Bu? Misalnya, Bu saya senang karena saya baru mendapatkan uang saku 25.000. Misalnya, coba siapa yang bisa menceritakan perasaan senangnya? Tadi Dimas menjawab perasaan senang. Apa Bu? Apa? Apa? Dimas apa senang? Senangnya kenapa Dim? Ditanyain. Dapat uang saku. Berapa? 20. Banyak banget 20. Oke, sekarang kita akan belajar kembali mengenai penerapan unsur kebahasaan di dalam teks berita. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan teks berita eksplanasi berikut? Apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah ya. Teks berita eksplanasi adalah jenis teks yang menggambarkan tentang terjadinya sesuatu. Oke, sekarang kita tanya, kalau misalnya berita itu memaparkan kejadian atau tidak? Ya, disebutkan dengan jenis teks yang memaparkan tentang kejadian. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teks berita eksplanasi. Yang pertama adalah bersifat yang kemarin itu benar-benar terjadi. Yang kedua, berisi suatu kejadian yang bersifat keilmuan. Nah, ini bisa jadi misalnya beritanya itu mengenai tentang anak yang berprestasi atau berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah bersifat informatif. Informatif maksudnya adalah berita ini memberikan kita informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi. Dan tidak ada kata persuasif. Persuasif ini ada nggak? Persuasif itu apa? Lupa. Oke, ingatkan lagi. Persuasif adalah kalimat aja. Biasanya kata persuasif ini ada di misalnya kalau sponsor-sponsor yang ada di sini kalian kan Oreo misalnya sweet saya itu kan secara dalam kan apa ya menggisret otak kalian untuk wah aku harus beli enak nih kalau diminum harus panas ya harus seperti itu. Yang selanjutnya adalah teks berita eksplanasi fokus pada hal umum. Nah, jadi umum bukan hanya kepada misal Bu, kalau misalnya beritanya itu tentang Alwi Bu, biodatanya Alwi apakah itu akan menjadi suatu berita? Bukan, karena itu maksudnya nanti adalah biodata. Misalnya nama lengkap Alwi adalah apa misalnya. Nah, itu kan maksudnya biodata ya, bukan orang lain kalau begitu. Oke. Jadi unsur kebahasaan adalah aturan berbahasa yang digunakan dalam sebuah teks. Bu, kenapa sih Bu harus ada aturannya? Coba sekarang Ibu tanya ke kalian, terus misalnya kalian sekolah nggak ada aturannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Kurang kali satu. Bu, kalau nggak ada aturan berpakaian, misalnya kalau hari Senin Selasa pakai biru putih, kalau pakai ini, misalnya nggak ada, tidak ada aturan seperti itu.
pasti nanti anak-anaknya akan tidak seragam, ya kan? Nah, seperti itu ya. Semuanya itu ada aturan. Nah, ini dia. Seperti yang sudah kalian pahami kemarin itu. Yang pertama adalah kalimat kuda, kalimat majemuk, konjungsi kronologis, kausalitas dan kata berarti. Kalimat tunggal disusun oleh satu pola unsur lengkap. Jadi misalnya di dalam kalimat tunggal ini ada kalimat yang lengkap, ada subjeknya, ada predikatnya, objeknya, dan ada keterangannya. Nah misalnya kayak kemarin kita kasih contoh polisi menjaga balai kota sejak pagi. Ya, polisi ini sebagai apa? Kalau menjaga, kalau balai kota sejak pagi. Seperti ini. Terus misalnya apabila cuma ada subjek sama predikatnya, apakah itu termasuk dalam kalimat tunggal? Bisa. Misalnya apa ya? Ibu, jangan. Adik menangis. Tapi kan nggak mungkin biasanya kalau bahasa kan cuma ada di situ kan nggak ada, nggak mungkin kan. Biasanya kan ada terusannya adik menangis karena ngomong, misalnya seperti itu ya. Karena ngomong, misalnya jadi ada ini adalah subjek, menangis ini adalah predikat, dan karena ngomong ini adalah keterangannya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Iya. Ya. Nah, kalimat majemuk. Susah banget Bu, kalimat majemuk ini saya nggak paham. Oke, kita belajar dari sekarang. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Jadi, selain itu kalimat ini juga memiliki hubung yang bisa memperjelas kalimatnya. Oh, jadi kalau misalnya kalimat majemuk ini memiliki dari satu subjek dan predikat. Satu subjek dan predikat. Lebih dari satu subjek. Misalnya TNI dan polisi saling bekerja. Ini TNI dan polisi saling berjaga di depan gerbang gedung DPRD. Nah, di sini kan ada dua subjek sebenarnya, TNI dan polisi bisa dijadikan ini satu. Terus saling berjaga ini maksudnya predikatnya. Nantinya di depan gerbang gedung DPRD ini adalah nah, konjungsi kronologis. Nah, di situ ada contohnya, yaitu konjungsi ini adalah menghubungkan dua klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu dan kejadian. Nah, kata-kata yang ada di dalam kronologi ini biasanya dimulai dengan kemudian, lalu setelah itu pada akhirnya. Misalnya kalimatnya kemudian para TNI dan polisi itu akhirnya saling berjaga di depan gedung DPRD, atau misalnya lalu para demonstran beralih ke gedung DPRD yang sama, misalnya seperti itu contohnya. Nah, ini ada juga contohnya di sini, polisi memeriksa laboratorium yang terbakar. Kemudian, nah kata kemudiannya kan? Ya. Mereka melakukan wawancara dengan para saksi. Nah, ini
Nggak ada. Ada kata karena, ada kata oleh. Udah masuk, udah ada dua kalimat di dalam kata ganti. Misalnya kata ganti itu merujuk pada kata ini, kata tersebut. Iya, dia, mereka. Ini dia, mereka. Contohnya adalah bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang sejak pagi. Ini ada kata peristiwa ini. Peristiwa ini itu
Sebab tentang semuanya kewenangan dan belakang. Dari ada formula berbeda.